Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Maulud Bitiroy. InsyaAllah hari ini akan membahas surat Furqan ayat 63. Nomor yang ke-25. Judulnya Salam Perubahan. Judul ini diambil dari kalimat qalu salama, dikorelasikan dengan ayat terakhir yaitu nomor 77 dari surat Furqan. Di situ ada kalimat laula du'aukum, seandainya kamu tidak membuat perubahan. Asalnya di sini ibadah atau doa. Sebab doa itu hakikatnya membuat kita supaya kita berubah. Berdasarkan surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah waj'alhum billati ahsan. Ajaklah oleh kamu manusia dari jalan setan ke jalan Allah, dari jahiliyah kepada cahaya terang benderang. Jadi doa itu sendiri artinya perubahan. Waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang membuat perubahan keberadaan orang tuanya. Itu tadi yang dimaksud kalimat doa secara kontemporer, mananya perubahan. Meskipun mana perubahan itu sendiri nanti dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Itu kata taghyir. Di hari ini kita insya Allah akan membahas apa itu salam perubahan. Yang kedua, siapa saja yang layak dan memangku jabatan sehingga dia mampu membuat perubahan. Dan yang ketiga, risikonya apa saja kalau tidak ada perubahan. Sebenarnya surat Furqan ayat 63 sampai 77 ini menjelaskan tentang kriteria orang yang bisa mengemban perubahan. Itu nanti ada 13 kriterianya kita jelaskan. Tapi sebelum itu kita harus jelaskan tentang judul salam perubahan. Salam perubahan itu diambil dari dua kata. Satu kata salam, kedua kata perubahan. Kata-kata salam itu diterjemahkan salam sejahtera. Sebab kata salam itu salah satu nama dari nama Allah. Al-Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin. Kita sering juga menyebut Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau adalah maha salam. Wa minkas salam, dari engkau keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, kepada engkau juga kembali keselamatan. Sampai kita tabarok tarobana ya dari krom. Kita minta adhina jannata darussalam. Kita ingin oleh Allah dimasukkan ke surga darussalam. Jadi saking bagusnya itu kata-kata salam, sehingga banyak orang mengambil. Ada yang pas dengan syariat Islam, ada yang kurang pas, ada yang kebablasan. Misalnya kalau salam perdamaian bolehlah, salam hangat boleh, salam silaturahmi boleh. Tapi kalau sudah mulai salam olahraga, nah ini apa boleh atau tidak? Salam Pancasila. Jadi kata-kata salam itu sama dengan takwa. Diambil oleh orang karena saking baiknya. Kita tidak harus memperdebatkan, tapi yang jelas kata-kata salam juga salam sejahtera kalau diambil oleh mereka yang di luar agama kita. Tidak apa-apa, karena ya hak mereka lah untuk nanti seperti apa yang dimaksudkan kata-kata salam di dalam Islam. Di Quran kata-kata assalam itu banyak sekali disebut di Quran itu. Misalnya di dalam surah As-Saffat, ya. Di dalam surah As-Saffat itu ada watarokna alai fil akhirin salamun ala Ibrahim. Pertama salam ala Nuh, diurut itu. Tarokna alai fil akhirin, kami abadikan kebaikan-kebaikan, pujian-pujian di akhir kemudian terhadap
Nabi Nuh. Sebab apa? Salamun ala Nuh. Memang salam sejahtera untuk Nabi Nuh, karena Nabi Nuh sudah berjuang begitu berat. Demikian pula tarokna alaihi fil akhirin, salamun ala Ibrahim. Kami abadikan pujian dan sanjungan juga kata-kata manis terhadap Nabi Ibrahim, termasuk sholawat. Sebab Nabi Ibrahim adalah yang sudah berjuang. Salamun ala Ibrahim. Keselamatan, salam sejahtera untuk Nabi Ibrahim. Sampai tarokna alaih. Juga kami abadikan tentang Nabi Ilyas, itu salamun ala Yasin. Jadi Yasin Ilyas, Nabi Ilyas. Termasuk juga Musa dan Harun. Itu semua disebut salamun ala Musa wa Harun. Salam sejahtera untuk Musa dan Harun. Dan terakhir di surah Sobat itu wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Keselamatan untuk seluruh para nabi dan mursalin, termasuk para pengikutnya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini tadi kata-kata salam. Di dalam hadis kalau kita ingin masuk Darussalam itu ada 4. Pertama harus sampaikan absus salam, sebarkan salam. Mengucapkan salam atau kita memberi kedamaian dan keselamatan untuk orang lain. Kedua, at'imut ta'am, bagi-bagi makanan. 3, silul arham. Kamu harus selalu silaturahmi, ada hubungan dan koneksi, kerjasama yang baik dengan sesama. Keempat, ada solu bil lail wan nasu niyam. Kamu harus sholat di tengah malam sementara orang lain tidur. Talhujana Darussalam. Kamu kalau melaksanakan 4 hal itu akan masuk juga Darussalam. Mengucapkan salam ini di sini kan kalimatnya wa ibadur rahman alladzina yamshuna ala hauna wa idza khadabal wajhina qalu salama. Kita akan tuliskan tadi. Jadi hamba Allah atau hamba yang Maha Penyayang itu di sini 2. Satu, kalau dia berjalan di muka bumi, bergerak di muka bumi, mengelola dunia, mengelola negara, mengelola bangsa, mengelola umat, mengelola rumah tangga, haunan, disertai dengan rendah hati. Kemudian yang kedua, wa idza khadabal jahilun qalu salama, apabila mereka dikatakan yang tidak baik, difitnah, diejek, dibulai, maka selalu mengatakan qalu salama. Jawabannya kalau dibulai dalam politik, salam perubahan. Kata-kata salam ini adalah salah satu bagian dari makna ajaran Islam yang harus kita sebarluaskan. Kalau kata-kata perubahan itu di dalam terakhir Bapak lihat surat Furqan, ya dia nomor 77 ayatnya. Di situ disebutkan bahwa ternyata laula du'aukum, kul ma ya'bau bikum rabbi. Katakanlah Muhammad kepada masyarakat kafir Quraisy waktu itu. Ma ya'bau bikum rabbi. Rabbku tidak akan mengindahkan kamu. Rabbku tidak akan menyelamatkan kamu. Rabbmu tidak akan memberi rahmat padamu. Tidak akan mensejahterakan kamu. Laula du'aukum, karena kamu tidak mau beribadah kepada Rabb. Apa? Faqad kadzabtum. Bagaimana kamu mau ibadah kepada Allah sementara kamu sudah mendustakan Allah, mendustakan Rasul? Itu teksnya, Pak. Makanya nanti saya kita uraikan, ma ya'bau bikum rabbi. Rabbku tidak akan memberi rahmat karunia ke bangsa negara ini. Laula du'aukum, karena kamu belum bisa membuat perubahan. Bagaimana kamu bisa membuat perubahan kalau kadzabtum, mendustakan Allah, mendustakan Rasul, mendustakan ulama, mengkhianati Rasul, mengkhianati Allah, ulama dihianati. Bagaimana kamu buat perubahan? Jadi kadzabtum, bahkan tafsir kontemporernya, mau bagaimana kamu membuat perubahan, selalu kamu berbohong. Jadi orang yang berbohong tidak bisa membuat perubahan. Menurut surat Al-Furqan ya 77 saya. Baik, saya kira ini tadi kita uraikan bagaimana risikonya nanti terakhir. Jadi pertama bagaimana salam perubahan, kemudian siapa saja yang berhak untuk bisa membuat perubahan, dan ketiga risikonya. Makanya sekarang apa itu perubahan? Perubahan itu bahasa Arabnya taghyir, Pak. Berubah itu. Di Quran itu ada perubahan, ada perbaikan, ada pergantian. Kalau perbaikan sebatas aksesoris lahiriah. Kalau kita memperbaiki rumah,
Beda dengan merubah rumah. Kalau perbaikan rumah itu hanya mungkin dicat saja karena sudah kusam. Ada bolong sedikit diperbaikilah. Tapi kalau perubahan, dirubah itu karena memang sudah rumahnya 2-30 tahun, sudah mungkin ratusan tahun, dirubah sama kita. Dan ada pergantian. Di dalam Quran pergantian itu, la tablila sunnatillah. Tidak ada yang bisa mengganti sunnah Allah, kecuali Allah. Tapi kalau perubahan bisa, perbaikan bisa. Jadi ada 3 kalimat di Quran yang tidak bisa adalah mengganti sunnah Allah. Kalau perubahan bisa, perbaikan bisa. Itulah makna Quran yang dalam, di dalam arti yang harus kita uraikan. Sebab surat Ar-Ra'd ayat 11, bagaimana cara perubahan kalau lihat dari logika saintifik? Awalnya gini Pak, al-alam hadithun li'anahu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun yuntiju al-alam hadithun. Dunia ini, makhluk ini baru semua. Kenapa disebut baru? Karena berubah. Setiap yang berubah baru, dan setiap yang baru pasti alam atau makhluk. Tidak ada makhluk tidak baru semua. Ya, itu. Jadi ini logika saintifnya itu. Karena itu kita yang namanya manusia wajib ada perubahan. Meskipun saat ini ada yang tidak setuju perubahan. Tapi aspek politik itu. Mungkin di aspek lain bisa dan mau mereka. Tapi kalau sudah bicara perang politik atau persaingan politik, karena ada perubahan, ada kemajuan, bersaing memaknai tentang ikon atau nama tersendiri yang mereka buat. Koalisi perubahan dan persatuan. Saya kira ini apa yang disebut perubahan tadi? Perubahan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu sebetulnya ada syarat. Kalau Bapak lihat Ar-Ra'd ayat 11 itu kan di situ ada lahu muaqibatum baina yadi wa min khalfi. Manusia itu ada yang yahfadzuna amrillah, ada yang menjaga perintah Allah, namanya malaikat. Di dalam tafsirnya, malaikat mengurus manusia itu 10 waktu siang, 10 waktu malamnya, 20 minimal. Tapi di situ ada bi amrillah. Malaikat mengurus manusia itu, khusus manusia itu, al-insan, itu lahu, bukan makhluk lain. Khusus untuk manusia 20 per orang. 20 malaikat per orang. Siang 10, malam 10. Itu bi amrillah. Dalam tafsirnya bi idznillah. Dengan seizin Allah, ada lagi menafsirkan bi syariatillah. Malaikat mengurus manusia itu dengan syariat, artinya syariat Islam. Kemudian baru innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum, Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia, kecuali bangsa Indonesia itu sendiri yang merubah. Ini artinya ayat yang sering dibaca oleh kita tentang perubahan. Syaratnya yaitu harus berdasarkan syariat atau melalui syariat perubahan itu. Kita lihat di kalimat akhirnya. Wa idza arallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Apabila Allah menghendaki bangsa itu hancur, bangsa itu punah, jumud atau tidak mau perubahan, pasti orang bangsa itu hancur. Malau min duni min wal. Tidak ada yang bisa menghancurkan kaum itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhir ayat itu artinya membuat perubahan, landasannya yaitu tauhidullah, iman kepada yang kuat, dan aturannya dengan syariat, baru akan terwujud perubahan. Tidak berdasarkan iman dan tidak berdasarkan Islam, tidak mungkin wujud perubahan yang baik. Apalagi perubahan persatuan dan kebaikan, pasti berubahnya kepada yang jahat. Kenapa? Sebab berubah itu kan bisa bermata dua, bisa berubah lebih jelek dan juga bisa berubah lebih baik. Kita tentu ingin berubah itu yang lebih baik gitu. Makanya harus berdasarkan syariat dan landasannya tauhid. Qadjar adatullah, sudah berlaku hukum Allah bahwa annahu la yanqati'u nikmatan alladhi anama. Allah tidak akan memutus nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu bangsa ila badalu, kecuali mereka sudah mengganti al-ahwalil hasanah, perbuatan-perbuatan yang baik, bi ahwalin qabihah, dengan perbuatan yang salah. Mereka sudah merubah perbuatan-perbuatan yang baik dengan perbuatan-perbuatan yang jelek.
Sudah merubah konstitusi yang benar, dirubah dengan konstitusi yang salah. Masyarakat sudah adil, makmur, sejahtera. Baldatun thayyibatun robur sebetulnya bisa dilakukan tadi syaratnya dengan syariat dan landasannya tauhid, dan harus terus beribadah kepada Allah, tidak boleh maksiat. Begitu orang melakukan kemaksiatan pasti adab datang. Sebab awalnya dunia ini kan maslahat, Pak. Sengaja oleh Allah dibuat supaya tidak dirusak. Ketika ditanyakan kepada orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi, jangan dirusak dunia ini. Qalu innama nahnu muslihun, kata mereka, enggak merusak kami. Kami justru memperbaiki dari dulu. Dari dulu kami membangun. Enggak, itulah orang munafik. Jadi kalau ditegur, jangan bohong kamu. Enggak bohong. Dari dulu saya benar. Jangan dijualin tuh tanah-tanah rakyat. Enggak dijualin, cuma diinvestasikan saja misalnya. Jadi itu memang orang bohong begitu. Selalu ada alasan-alasan yang tidak rasional. Saya kira ini kaitan tadi dengan perubahan yang dimaksud surat Al-Ra'd ayat 11, karena gara-gara manusia maksiat atau menyimpang dari kebaikan. Tentang wa idza aradallahu biqaumin su'an ini kan ya, kalau orang sudah berbuat jahat, berbuat jelek, zalim, itu pasti, Pak, datang kehancuran. Bukan hanya untuk orang lain, awalnya kebuatan jahat itu untuk dirinya, kemudian berhimbas kepada yang lain. Supaya kebagian waktunya, sekarang siapa yang harus mengemban tugas perubahan? Mari kita lihat surat Furqannya yang tadi kita baca. Di sini ada 13, Pak. Pertama, yamsun ala ardi haunan. Orang yang gerak-geriknya di muka bumi ini, apalagi mau mengatur negara, harus haunan, rendah hati. Jangan sombong. Artinya orang yang sombong tidak boleh dan tidak akan bisa membuat perubahan lebih baik. Pasti dia menghancurkan bangsa dan negaranya kalau dia tidak rendah hati. Misalnya sombong. Saya tidak minta didukung oleh Islam. Saya tidak minta didukung oleh kiai. Saya tidak minta didukung oleh umat Islam. Itu orang sombong itu. Itu tidak boleh dipilih, Pak. Kalau ada orang begitu. Misalnya ada RT, saya tidak butuh kamu, Ustaz. Saya tidak butuh tetangga muslim. Itu orang tidak boleh pilih ya RT. Sebab sombong dia. Mana mungkin dia bisa jadi baik kalau dia tidak berkolaborasi sama Ustaz, mu'alim dan orang-orang muslim sekitarnya. Muslim tidak boleh tinggalkan. Satu ya. Jadi tihaunan, jangan rendah hati. Kemudian wa idza khatabal jahiluna qalu salama. Apabila diejek, dihina, dicomohkan, diboleh qalu salama. Ada calon presiden, kalau kita dihina, kalau kita dikata, jawab dengan fakta. Dipuji tak bisa terbang, dihina tak bisa tumbang. Ada calon presiden yang begitu, Pak. Ini adalah salama. Disyaratkan saja sama Allah. Jadi ini syarat kedua yang bisa mampu melakukan perubahan yang terbaik, dan apapun yang dilakukan oleh dia insya Allah akan baik kalau dua syaratnya qaulu salama, salam. Artinya tadi tidak tersinggung. 3. Walladzina yabituna rabbihim sujada wa qiyama. Melalui yabitun di waktu malam itu melakukan sujud di sini salat. Dan qiyama ini bisa menulis, bisa mikir, bisa membuat rancangan masa depan umat yang lebih baik. Seperti saya sampaikan, dulu ada, sekarang sudah meninggal orangnya, ada mantan presiden kita, tidurnya hanya 2 jam per hari. Dia selalu mikirkan umat, dan orang sangat cerdas. Itu sebenarnya yang hak dan boleh, serta mungkin diharapkan untuk bisa merubah Indonesia lebih baik. Sebab yabituna li rabbihim sujada, di tengah malam dia memikirkan umat, bagaimana umat supaya sejahtera. 3. Yang keempat, isrif an adzab jahannam, selalu mengantisipasi siksa. Jangan sampai rakyat ini, pertama, jangan sampai dirinya, keluarganya masuk neraka jahanam. Jangan sampai dirinya, keluarganya, anak cucunya, rakyatnya, masyarakatnya, jangan sampai sengsara. Jangan sampai miskin. Jangan sampai derita. Inilah calon pemimpin yang punya kriteria 4 yang harus kita pilih. Rabbana sif ana adzab, ya Allah, jauhkanlah bangsa kami dari siksa api neraka jahanam. Ya Allah, jauhkanlah bangsa dan umat Islam, jauhkanlah dari amarah murka orang-orang yang mau menjajah. Ini adzab jahanam. Sebab kalau sudah dijajah kita sudah bahaya, Pak. Ini kriteria yang keempat. Yang kelima, di ayat 67.
Walladzina idza anfaqu lam yusifu wa lam yaqtaru wa kana baina dzalika qawama. Orang yang selalu infaknya sedang. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Tidak terlalu boros, obrot dan tidak terlalu kikir. Dia menyesuaikan dengan kemampuannya. Ditegakkan dengan apa yang ada pada dirinya, dan ditegakkan dengan konsep yang ada pada umat dan ada pada rakyat. Jadi dikembalikan kepada kebenaran yang ada di pihak rakyat, sehingga dia memangku amanat rakyat. Tentu saja rakyat yang bisa berkomunikasi dengan pejabat. Ini qawama, Pak. Sehingga dia akan memberikan sumbangan material kepada bangsa dan negara. Dan kita jangan dikira tidak memberi sumbangan, Pak, rakyat. Bayar pajak itu salah satu sumbangan dari kita. Ini kan tanah punya Allah semuanya. Lalu setelah punya Allah, diserahkan kepada hamba yang soleh. Ya, siapa yang lebih dulu menggarap tanah itu, itulah pemiliknya. Diserahkan kepada negara untuk diurus. Nah, itulah qawama nanti. Kita sudah qawam, sudah bisa menegakkan negara ini dengan bayar pajak. Lihat ayatnya, Pak. Qawam itu artinya dia menegakkan suatu bangsa atau suatu negara, rumah tangga dengan cara yang mampu. Itu tafsir kontemporernya. Dia berinfak, berkontribusi kepada tetangga atau kepada bangsa negara dengan yang mampu. Ini syarat yang kelima. Yang keenam, walladzina la yad'una ilan akhar. Dia tidak berbuat syirik kepada Allah, artinya imannya kuat dan tidak pernah menyimpang. Artinya dia memberantas kemusyrikan. Ya, yang keenam syaratnya tadi. Yang ketujuh, layak talu dan nafsal lati haramal illa bil haq. Tidak pernah membunuh orang lain kecuali haknya. Jadi kalau ada calon presiden yang baik calon RT, calon RW atau mungkin calon minantu, kalau dia pernah membunuh tidak boleh dipilih sama kita. Kemudian berikutnya, wala yaznun. Orang yang bisa membuat perubahan bangsa Indonesia, la yaznun, tidak pernah zina. Tidak pernah nyerong, tidak pernah maksiat, zina lah. Lalu, loh, saya mah tidak zina. Kalau, Bapak kenapa sih senang film porno? Apa salahnya saya kalau senang film porno? Ya salah sih ya. Lu kumate salah, ternyata film porno ini matanya maksiat. Jadi zina itu kan ada 6, ada 7. Ada zina tangan, ada zina mata. Kalau sia nonton film porno, zina eta. Dasar tengah artis ya. Di mana salahnya? Tah, lamun ayat calon pemimpin senang film porno bertentangan dengan surat Furqan. Ayat berapa ini? Ayat 18. Berikutnya, yang ke-9. Walladzina la yashhaduna zur. Tidak boleh dia bersumpah palsu, bersaksi palsu, apalagi punya ijazah palsu, tidak boleh dipilih. La yashhaduna zur. Kalau untuk membuat perubahan yang lebih baik, tidak boleh ada kepalsuan, tidak boleh ada kebohongan, harus jelas ijazahnya, tidak boleh palsu, harus jelas saksinya, harus jelas jadi hakimnya, dia membela kebenaran dan tegakkan keadilan. Ini yang 9, Pak. 10. Wa idza maru billahi maru kirama. Apabila lewat dia dengan masyarakat, banyak kemaksiatan, banyak kemunkaran, maru kirama. Dia lewatnya dengan menjaga diri. Jadi tidak ikut-ikutan kepada kemaksiatan. Jadi kiroma itu dia tetap memperhatikan ada kemaksiatan, tapi tidak dia ikut berbuat maksiat. Jadi tidak latahlah kepada kemaksiatan, tidak latah kepada kejahatan, tidak ikut-ikutan. Ini maru di sini bukan hanya lewat ke pasar. Ketika dia lewat mencari negara, di berbagai negara ada kemaksiatan, dia tidak ikut kemaksiatan seperti bangsa-bangsa lain dan negara lain. Ini adalah calon pemimpin yang benar. Kalau dia latah kepada kemaksiatan bangsa lain dan negara, itu tidak akan mewujudkan suatu bangsa yang baik. 11. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Apabila dia diperingatkan dengan ayat Allah atau hadis oleh ulama, ustaz, mualim, ajian, habaib, dia tidak bersikap seperti orang yang buta dan orang yang tuli. Tapi dia respect dan respon kepada apa yang dinasihatkan, meskipun dari anak kecil, apalagi dari ulama, direspon. Jadi kalau ada pemimpin yang sudah buta dan tuli, ngajaple, ngajedog, unggut kaliduan tegeda kanginan, di demo lain nyampurkan ke demo malah ngereyeung kemana-mana, itu tidak boleh dipilih lagi. Kalau ada, sebab ini lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana, artinya syarat seorang pemimpin tidak boleh dia bersikap seperti orang buta dan orang tuli. Harus dia melek mata dan memasang telinga untuk mendengar aspirasi rakyat, dan dia jeli kepada masyarakat. Di mana kemiskinan, dia turun di situ dan memberikan solusi.
Yang ke-12, ya waladzi yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Dia selalu minta sama Allah, berusaha maksimal dalam kehidupannya menciptakan keluarga, baik anak, istri, turunan dan cucu semua supaya qurrata ayun. Qurrata ayun itu menyenangkan hati, menggembirakan jiwa. Jadi artinya punya anaknya yang berkecukupan, rakyatnya berkecukupan, hartanya berkecukupan. So apa? Qurrata ayun itu matanya senang si guru itu. Orang tua juga begitu. Sampai meninggal itu merem gitu. Dan yang terakhir yang ke-13, waj'alna lil muttaqina imama. Seorang pemimpin atau rumah tangga atau pemimpin negara yang mampu menciptakan bangsa dan rakyatnya menjadi imam lil muttaqin, pemimpin untuk orang-orang yang takwa. Saya kira 13 kriteria ini harus kita jadikan ikon kita di dalam mengatur bangsa, mengatur negara, termasuk juga mengatur rumah tangga kita. Ini adalah syarat ibadur rahman tadi. Hamba Allah Rahman. Tapi kenapa pakai Rahman? Sebab Rahman itu Rahman itu sayang Allah di dunia. Jadi orang yang harus jadi pemimpin, ada orang tua harus sayang kepada anaknya. Pejabat yang sayang kepada rakyatnya. Saya kira seperti itu tadi. Rahman ini artinya ada rikotun fil qalbi taqdali tafadul ihsan. Hatinya masa renyuh dan hatinya terasa kalau dia sakit ikut sakit. Baik, saya kira itu. Nah, kemudian sekarang bagaimana risikonya? Risikonya apa? Kalau kita tidak melakukan perubahan, ini kita ulangi tadi, Pak. Risikonya di sini disebut ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum. Bagaimana Allah akan memberikan rahmat? Bagaimana bangsa Indonesia ini akan subur makmur gemalipah dinawi kalau memang tidak ada usaha maksimal untuk membuat perubahan yang terbaik dari yang baik, untuk membuat perubahan yang baik dari yang buruk. Bagaimana bangsa ini makmur, sejahtera kalau tidak ada usaha maksimal, tidak beribadah kepada Allah. Ini laula du'akum. So apa? Qad kadzabtum. Kamu tidak mungkin ibadah kepada Allah yang benar kalau kamu sudah mendustakan Allah. Itu, ya, saya kira ini tadi kaitan dengan ancamannya apa? Lihat ayat terakhir. Ancamannya kalau kita tidak membuat perubahan, baik dengan ibadah, dengan doa atau membuat perubahan dalam sebuah negara, pasau payakunulizama. Kelak akan ada azab yang pasti datang kepada kaum atau bangsa kalau tidak membuat perubahan, kalau tidak ibadah kepada Allah, kalau tidak doa. Hadirin Allah. Ini kata-kata lizama, Pak, disebut oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Bukhari Muslim. Rasul sampaikan ini, hamsun qad dainad dukhan, al-lizam, warum, wal batsa, wal qamar. Ada 5 tanda hari kiamat ini. Yang 4 sudah ada, Pak, sudah wujud dan bukti di dalam Quran. Yang 1 lagi belum. Apa itu yang 5 tanda kiamat? Tanda kiamat yang 5, yang 4 sudah dilakukan, yang 1 belum. Pertama, ad-dukhon. Duhon ini pada dijelaskan di dalam Al-Quran, yauma tatis sama bidukhoni mubin. Ingatlah ke satu hari ketika datang itu langit seperti ada awan, seperti ada asap, dan sampai tidak turun hujan. Dan waktu itu kafir Quraisy, orang-orang yang durjana, sengsara, hidupnya belangsak dan tidak ada makanan, dan sudah dikutuk, diazab oleh Allah, pernah terjadi. Duhon, ya, itu nanti dalam surat Duhon, Pak, itu, ya. Kemudian yang kedua adalah qamar. Dijelaskan Al-Quran, iqtarab lis-saah wan saqal qamar. Ingatlah, kiamat sudah dekat. Di antaranya insaqal qamar. Tandanya ketika orang Quraisy minta kepada Nabi, kalau kamu betul Nabi dan Rasul, coba bulan supaya datang kepada kami. Dan diwujudkan Rasulullah, bulan datang. Ini tanda kiamat. Bulan sudah taluk dan taat kepada Rasulullah. Ini tanda kiamat. Yang kedua. Yang ketiga Romawi. Di Quran Alif Lam Mim, ghalabatur Rum. Rum akan kalah oleh Persia, sudah terjadi. Ghalabatur Rum bin kemudian Al-Batsah. Al-Batsah itu tamparan kelak kepada kafir Quraisy ketika menghina-hinakan Rasul, kemudian diabadikan Quran, yauma nabtisul batsatu kubro. Ingatlah, wahai Muhammad, kami pernah memporak-porandakan orang-orang kafir Quraisy di perang Badar. Dipukul kelak mereka, kalah mereka, begitu jumlah yang besar tapi kalah. Ini di Quran, yaitu kaum kafir Quraisy pernah malu di perang Badar. Ini yang kelima, Pak.
Yang belum, yaitu al-lizam. Apa lizam itu? Di dalam tafsirnya lizam itu Pak, lizam itu al-asar yaumiha. Manusia muslim akan tersandera, manusia akan terjajah. Di hari-hari itu kita akan sulit. Di hari kita akan sulit. Dan nanti setelah hari sulit, datanglah Imam Mahdi. Kemudian Imam Mahdi membunuh Dajjal, dan Imam Mahdi bekerja sama dengan Nabi Isa membawa syariat Nabi Muhammad SAW. Yang 5 ini belum Pak. Kapan kita al-asar ini? Tapi kalau kita lihat sekarang peperangan di Palestina, apa itu tanda akan terjadi kiamat? Saya kemarin sampaikan, seandainya memang ini akan kalah umat Islam, inilah tanda kiamat. Kalau menang juga mereka, tanda kiamat juga, gitu Pak. Sebab meskipun menang, mereka nih menang berarti kan banyak negara-negara membantu Israel. Tapi wa in untum udna, kalau memang mereka sudah disebut surat Al-Isra ayat 6, radanakumul karata alaihim, hartanya banyak, pendukungnya banyak, jamaahnya banyak, negara-negara lain sudah membantu, tetap udna, kalau mereka berbuat jalan gini, kita harus melawan mereka. Jadi tentang maju mundurnya dalam peperangan itu bukan menang yang kalah sebenarnya, di dalam tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman saatnya al-asar ini kapan? Asar itu seperti ditawan umat Islam kalah, mundur kena, maju kena. Itu akan terjadi satu saat seperti itu. Ini yang belum terjadi. Dan sebelum kita terjadi saat itu, maka kita wa'idulahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi adullah wa aduakum. Siapkan oleh kita kader-kader militan, umat yang ulama kuat dan dahsyat keilmuannya, ilmunya hebat, imannya kuat, untuk apa? Untuk bisa melawan musuh-musuh kita dan musuh-musuh Allah. Ini persiapan. Jadi persiapan itu dianjurkan oleh Al-Quran. Sebab kita jangan mengatakan bahwa kalau kita terbantai semua mati, kalah. Itu kan sahid semua itu. Dan jangan mengatakan menang kalau kita bisa membungkam mereka. Belum tentu menang. Yang menang itu adalah jihadun nafsi. Kalau kita sudah bisa mengalihkan nafsu kita kepada kebenaran dan kebaikan di dalam berbagai aspek, termasuk kita melawan para penjajah atau melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya, hari ini juga adalah salam perubahan. Salam perubahan tadi saya rekan, ada maksud tertentu di dalam Al-Quran salam perubahan itu, dan surah Al-Quran tadi 11. Kemudian siapa yang bisa memangku negara ini subhanallah, ada 13 kriterianya, dan kalau tidak ada perubahan maka tunggu rizkinya dari Allah, yaitu disebut di sini pasau payakunu lizama, kelak umat yang tidak beribadah kepada Allah, tidak membuat perbaikan dan perubahan, akan dikutuk dengan siksa yang dahsyat. Kapan itu siksa dahsyat? Allah yang Maha tahu. Sebelum kita mendapat siksa dahsyat, kita berusaha maksimal, ibadah yang tulus, ikhlas kepada Allah, iman yang kuat, terus pengajian tingkatkan. Mudah-mudahan kita dimenangkan dalam perjuangan Hizbullah, kita ada golibun, akan menang di saat kemudian, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, memaafkan kesalahan kita, dan kita wafat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.